menghilang sebulan malah ditemuin di dasar sungai. Kok bisa? Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Cho Yuna usia 10 tahun mengajukan izin ke sekolah buat tinggal di Jeju selama sebulan bareng sama keluarganya. Namun ditemukan tenggelam di dalam mobil di Laut Selatan Jeolla. Apakah ini kecelakaan? Anjir, tweet kriminal. True crime. Ayo, first verdict. Kalau kecelakaan nggak mungkin jadiin treat ya. Berarti ini udah pasti ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kalau ini tuh adalah bukan kecelakaan. Pada tanggal 19 Mei 2022, Yuna mengajukan izin ke sekolahnya buat belajar lewat experimental learning di program di Pulau Jeju selama kurang lebih sebulan sampai tanggal 15 Juni 2022. Di Korea, hal itu diperbolehkan dan nggak akan mempengaruhi absensi murid. Sayangnya, sampai tanggal 16 Juni, Yuna nggak masuk sekolah. Pihak sekolah berinisiatif buat nelpon kedua orang tua Yuna, tapi HP keduanya nggak bisa dihubungin. Nah, karena jalan buntu itu, pihak sekolah lalu lapor ke pihak kepolisian. Polisi langsung investigasi dan ditemukan fakta bahwa keluarga Cho nggak pernah pergi ke Pulau Jeju atau mengikuti program apapun di sana. Keluarga ini terakhir kelihatan di CCTV di sebuah guest house di Wando, Jeolla Selatan pada tanggal 30 Mei 2022. Menurut kepolisian, keluarga Cho udah tinggal di guest house itu sejak tanggal 24 Mei dan banyak ngabisin waktu mereka di dalam kamar. Tapi pada tanggal 30, kelihatan di kamera ibu Yuna keluar bersama ayahnya sambil gendong Yuna. 2 hari yang lalu, channel YTN menayangkan tayangan CCTV sebelum Yuna digendong keluar ke mobil. Ibu Yuna udah bawa masuk koper barang-barang bawaan ke dalam mobil duluan. Gak lama setelah itu, dia juga buang sampah seakan udah siap buat check out. Karena mengetahui lokasi terakhir keluarga ini, kepolisian Wando akhirnya mengerahkan sejumlah drone dan tim penyelamat buat terus nyari keberadaan mereka bermodalkan rekaman CCTV, foto keluarga, dan informasi mobil Audi yang ditumpangin sama ketiganya. Pada tanggal 28 Juni kemarin, akhirnya Badan Kepolisian Gwangju dan penjaga pantai Wando berhasil menemukan sebuah sedan Audi dari kedalaman 10 meter di bawah air yang letaknya berjarak 100 meter dari pelabuhan Songgo di Wando. Polisi juga mengungkap adanya kesulitan saat identifikasi korban karena kondisi mobilnya itu kekunci dan pandangan mereka juga ketutup oleh jendela mobil yang gelap dan kondisi air yang keruh. Jadi ketiganya diidentifikasi pakai sidik jari dan barang-barang yang ditemuin di mobil. Ini dilakukan karena kondisi tubuh mereka semua udah membusuk dan ketiganya pun udah dipindahin ke rumah duka yang ada di Gwangju. Terus, apakah ini kecelakaan atau percobaan bunuh diri? Sampai sekarang, hal ini masih dalam penyelidikan polisi karena emang kasus ini masih baru dan cukup menggemparkan juga di Korsel. Tapi ada beberapa portal berita yang udah memberitakan keadaan keluarga Yuna. Jadi orang tua Yuna itu kayaknya sih habis mengalami kerugian finansial lewat pembelian mata uang kripto bernama Luna. Mantap. Orang tua Yuna juga sempat nyari kata kunci di Google itu ada Luna, obat tidur, dan cara mengakhiri hidup di HP mereka. Menurut kabar sekitar, keluarga Yuna emang lagi ngalamin kesulitan finansial gara-gara abis nutup bisnis mereka yang berhubungan sama komputer tahun 2021 pada bulan Juli. Hutang kartu kreditnya udah nyampe 100 juta won. 1 miliar. Satu kartu kredit. Bukan utang apa-apa. Kartu kredit doang buat hidup. Astaga. Warganet Korea juga banyak yang komentarin video CCTV di mana Yuna itu digendong. Mereka curiga kalau si Yuna itu dikasih obat tidur karena kelihatan kalau badannya Yuna tuh lemes. Tapi iya sih terus. Tapi sampai saat ini masih belum ada kabar lagi dari kepolisian. Jadi ya kita cuma bisa nunggu update dari kepolisian aja. Yang penting kan mereka sekarang udah ditemukan dan mari berdoa aja buat Yuna dan keluarganya. Serem banget. Kenapa harus bawa-bawa anaknya? Oh, takutnya anaknya ntar ditagih ya utangnya ya. Di Korea kan sistemnya gitu kan. Iya, anaknya ditagih kemungkinan sih. Atau yang kemungkinan kedua yang parah-parah itu kan kayak bakal dibully, bakal diapain kalau nggak punya orang tua gitu kan. Iya berat sih. gak sih? Jadi emang kayaknya bagi mereka justru bunuh
anaknya ini juga adalah salah satu bentuk kayak kasih sayang gitu ya. Biar nggak harus ngelaluin masa hidup yang berat gitu. Tapi bisa nggak sih kalau anaknya tuh misalnya kayak dibiarin hilang, kayak nggak bisa ya, udah terlalu gede ya soalnya. Kalau umur 4 gitu kan masih bisa sih hilang. Maksudnya kayak ditinggal aja di pulau mana misalnya gitu, terus nanti diambil anak sama orang-orang desa kayak gitu. Tapi kalau terlalu gede kan dia udah di sistem kan pasti. Jujur berat banget, sumpah aneh. Jalan keluarnya tapi kayak gimana ya kayak gitu ya. Kan kita kan pasti selalu opt out for life kan, kayak Tapi gini loh, kan kayak jalan masuknya itu yang salah. iya, tapi Kan kita kan kalau tahu udah, kayak kalau kamu memakai uang apa untuk Iya. invest kayak gitu kan. cuma kan kita tahu waktu itu zamannya Luna itu emang kan menggila kan Luna itu. Iya. Kayak naiknya itu per hari bisa 20% kayak gitu-gitulah. Pokoknya Anggap jadi kayak orang-orang kayak- tuh kayak oh ini mah uang gratis kayak gitu kan, Iya. 1M dapat 200 juta langsung hari itu juga kayak gitu. Dan kalau kamu naruh di USD-nya itu katanya kan kamu dapat 20% per tahun dari apa untuk membuat koinnya tuh stabil itu kan. Kamu dapat 20% per tahun. Bank mana yang bisa ngasih 20% per tahun? Emang agak-agak serem sih. Jadi menggiurkan banget. Banyak orang yang tiba-tiba tuh nyicil rumah karena cicilan rumah tuh cuman nggak nyampe 20% kan. Jadi dia cuman pakai uangnya dia itu buat nyicil rumah kayak gitu. Hasil 20%-nya itu. Jadi dapat rumah gratis gitu aja. Serem banget. Dan kemarin waktu si UST dan Terra ini jatuh, semua orang-orang diingetin kayak kamu keluargamu ada yang main kripto nggak? Kalau ada reach out karena ini emang emang separah itu. Emang masa-masa paling beratnya mereka. Ya yang pertama sih emang apa ya, greed kan itu masalahnya. Ya kalau misalnya kamu cuma make uang misalnya nggak 10 juta gitu, yang mana misalnya tuh gaji 2 bulan misalnya gitu kan, Iya. terus itu kamu pakai gitu, kan seburuk-buruknya kamu ya 2 bulan nggak makan itu bisa balik gitu kan duitnya. Tapi kalau sampai makainya itu adalah 100% uangmu ditambah juga 100% uang orang lain yang kamu pinjem mungkin, kayak gitu. Terus kamu gadein rumah. Iya, gitu. terus Aku ngerasanya kayak nggak miskin loh, Ambil- mobilnya aja Audi. iya bener. Kemungkinan emang Dan punya kartu kreditnya bisa 1 miliar. sampai 1 M gitu loh limitnya. kemungkinan Bayangin emang sekaya apa emang gitu. cara hidupnya itu ada yang salah dengan pola pikirnya juga. Tapi bisnisnya sih katanya bangkrut kan tahun lalu, dan emang dari situ kayaknya udah mulai downhill deh dari situ. Makanya dia ngerasa oh Luna ini mungkin jadi jalan keluar kan mungkin. Jadi dia mikir ngambil utang buat naruh di Luna gitu loh, buat bisa kayak ngimpasin gitu mungkin sama gaya hidupnya dia. Iya, problemnya kayaknya gaya hidupnya dia tuh nggak mau diturunin waktu Iya, waktu bisnisnya tuh bisnisnya bangkrut. gagal. Berat banget ya. Tapi kalau aku mikir ya, seburuk-buruknya anggap utang kartu kredit ini kan berapa? 1 M ya? Nah, 1 M kan? 1 M, 100 juta kan. Kemungkinan rumah juga udah digadai semua, udah nggak ada. Kemungkinan anggap aja kayak gitulah. Dan dia punya utang 1 M gitu kan. Menurutku untuk tinggal di Korea itu nggak impossible loh balikin itu dalam waktu ya mungkin anggap 10 tahun misalnya seandainya kayak gitu ya. Karena kan dia sambil hidup sambil pakai makan juga kayak gitu. Problemnya apakah mereka mau gitu ya untuk tinggal di Iya. apartemen kumuh, anaknya juga sekolah jelek. Pokoknya hidup below their means lah dari yang sekarang ini. Cuman kan banyak orang yang daripada aku turun kelas, lebih baik aku tuh ya Mati aja kayak gitu. Di Korea itu setahu aku ya kerja part time aja itu bisa dapat paling enggak 40 juta kan per bulan. Iya. Bukan part time sih, maksudnya UMR. UMR kan katanya 8.000 ya. 8.000 per jam. Kan 100.000 kan. Iya. Kalau full kan sehari aja udah 8. 800.000 gitu kan. 800.000 Berarti dikali 24 juta per Iya. bulan. 24 juta per bulan. Mereka yang kerja suami istri bisa dapat 48 juta per bulan. Anggap mereka sewa apartemen itu kita lihat waktu itu yang di daerah-daerah situ ada yang 10 jutaan ada yang gitu 10 kan. jutaan. Berarti anggap dipotong 10 juta buat apartemen, 10 juta buat makan. Ya udah sisanya ya buat nyicil gitu kan. Iya.
anggap anaknya juga disekolahkan ke yang negeri, terus gratis kayak gitu-gitu. Dan kayaknya level suaminya kayaknya nggak mungkin UMR kan. Iya. Berarti kan anggap yang suaminya aja lah yang nggak UMR ya, yang istrinya UMR ya. Anggap suaminya itu agak level di atasnya, berarti 2 kali lipat kan. Berarti 48 tambah 24 60 70 lah, 72. 70, terus biaya hidup anggap 20 gitu kan, karena emang harus super ngirit tight, kan. iya. Super ngirit berarti bisa nabung 50 juta per bulan. Berarti setahun bisa nabung 600 juta. 2 tahun bisa kebayar udah. Tapi kan nggak mau turun kelas itu kan permasalahannya dari itu. Situ sih. Iya sih. Kalau ngeliat dari gaya hidup mereka, walaupun udah bangkrut masih pakai Audi, terus pengen jalan ke Jeju dulu bunuh diri, kayak jauh banget ya. Kayak nggak sekedar ke jembatannya yang biasa mereka di Hanggang kan bisa tinggal gitu. lompat. Kenapa ya tapi nggak mau lompat? Karena kayak we have style kayak gitu rasanya sih. Kayaknya di mobilnya pun mereka juga minum pil biar nggak sadar diri, terus masuk ke mobil, masuk ke air gitu kayaknya ya. Sedih banget sih tapi kalau pikir-pikir. Maksudnya itu kan angka yang approachable kan sebenarnya. Semua angka tuh approachable kalau masih angka. Lagi pula nggak mungkin kan ada utang datang ke kamu tuh lebih besar daripada kemampuan kamu. Berarti yang ngutangin ngawur misalnya kayak gitu kan. Sedangkan dia ngutangnya tuh ngutang kartu kredit kayak gitu kan. Itu berarti semuanya tuh emang mampu masih kamu mampu. tuh. Kecuali kalau kayak kelonsak gitu kan. Nah kita nggak tahu, jangan-jangan ada juga. Ya. Kalau ada juga emang repot. Kalau kartu kredit aja bisa ngasih 1M, kemungkinan loan shark bisa ngasih 100 berarti. Kalau 100M, nah itu yang ribet sih. Karena kalau udah kena loan shark itu udah parah. Kayak nggak akan habis bunganya sampai anakmu tuh udah gede juga. Ini apa ya, kayak berita duka yang sangat menyedihkan sih sebenarnya. Karena kalau kasihan banget ada anak dibawa hidup lahir ke dunia ini, terus di umur 10 tahun, baru 10 tahun gitu loh, dari jatahnya tuh mungkin masih ada 50 atau 70 tahun lagi gitu kan. Terus ortunya yang punya power buat mengakhirinya gitu loh. Dan kita juga sadar kalau anak itu pun dibiarin hidup, dari yang kita tahu di Korea tuh loan shark bakal tetap nagih kan ke anaknya, ke anak turun semua. Bahkan bisa jadi sekarang ini lagi ngejar Masian ke saudara-saudara dia yang lain kan, bisa jadi. Iya bisa jadi. Kayak adeknya, neneknya, ibunya kayak gitu kan tetap dikejar. Makanya sih salah satu hal yang aku selalu tekankan itu hati-hati kalau mau ambil utang, selalu kayak gitu. Kalau ngutangnya ke orang tua yang aman-aman gitulah anggapannya, itu sih masih oke ya. Namanya juga kayak kasih sayang orang tua ke anak gitu kan. Jadi kalau ngambil utangnya udah ke temen, itu kan berarti membahayakan temenmu kalau kamu gak bisa bayar. Atau malah ngambil utangnya ke orang-orang yang jahat, karena itu akan membahayakan kamu dan keluargamu semua juga. Jadi intinya hati-hati dalam berhutang, dan pakai selalu uang yang bisa kamu ikhlaskan kalau emang nol. Karena banyak orang suka denial sih, kayak gak mungkin lah nol kayak gitu loh, kayak gak mungkin jatuh, gak mungkin. Semua hal itu mungkin banget nol. Padahal semua mungkin. Kan ini cuma masalah psikologi manusia kan. Karena yang pegang ini semua kan juga manusia. Kalau manusia udah kayak ngerasa fuck it gitu terus dijual semua kan ya bakal jadi nol kan. Bahkan emas misalnya kayak gitu kan. Iya, kalau semua udah sepakat ini gak ada use-nya lagi gitu. Soalnya ada elemen baru namanya amus. Makanya sih sebenarnya kayak semua hal di dunia ini sih, kayak rumah pun kalau perang tiba-tiba udah nggak ada nilainya lagi ya hilang juga gitu. Tidak ada yang abadi. Punya ternak gitu misalnya juga. Iya, kalau kena penyakit tiba-tiba habis nol kayak gitu. Itu, ya aku mikirnya kayak nggak ada yang pasti, makanya harus dalam keadaan siap ikhlas terus gitu ya. Iya. Kalau kamu bisa sampai ke poin A, ingat waktu kamu di poin bawah itu kamu bisa ke poin A. Apapun yang terjadi, kamu bisa dari bawah lagi aja. Iya. Yang terpenting kan sebenarnya kan diri kitanya ini kan. Kalau kita udah pernah nyampe ke situ ya kita pasti bisa lagi ke situ. Iya. Sebodoh-bodohnya ya mengulangi lagi yang kemarin kan. Resilient aja jadi orang. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.